Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam mata kuliah manajemen proyek. Materi kali ini adalah pendanaan proyek. Pendanaan proyek ini adalah upaya untuk mendapatkan dana atau modal yang digunakan untuk membiayai suatu proyek yang umumnya meliputi kegiatan-kegiatan berikut ini: mengkaji sumber dananya, menyusun struktur pendanaan yang optimal, menganalisis tingkat suku bunga terhadap keputusan investasi, negosiasi dengan calon penyandang dana. Nah, dalam teknik pendanaan proyek, sumber pengembalian pembiayaan berasal dari cash flow proyek dan jaminan aset-aset yang dimiliki oleh proyek atau project vehicle. Maka dengan demikian, perusahaan yang mensponsori proyek tersebut tidak akan diminta melunasi kewajiban finansialnya apabila proyek mengalami gangguan cash flow. Berikut kita lihat karakteristik lain dari teknik pendanaan proyek adalah sebagai berikut. Bahwa adanya interest during construction atau IDC yang dikapitalisasi dalam proyek, dan pengaturan jadwal pendanaan yang ketat, misalkan antara penarikan pendanaan dengan tahap pencapaian associate dan cash flow generation dengan loan repayment. Dan kontrol bersama dengan peminjam atau kreditor terhadap kegiatan operasi project vehicle. Kemudian membuat berbagai macam account untuk memenuhi kebutuhan operasional proyek dan contingencies, dan dokumentasi yang lebih kompleks dari pendanaan tradisional. Berikut kita lihat kelebihan dan kekurangan teknik pendanaan proyek. Kita lihat kelebihannya dulu ya. Meminimalkan equity commitment yang akan disertakan di dalam proyek. Pengaturan risk sharing dapat dinegosiasikan sesuai dengan proyek yang sedang dikembangkan. Memisahkan kewajiban proyek dari balance sheet perusahaan dengan menciptakan sebuah special purpose vehicle yang menangani proyek ini. Sedangkan kekurangannya adalah negosiasi terhadap risk sharing biasanya berlangsung lama dan bisa berakibat keterlambatan atas keputusan pendanaan. Kreditur melihat tipe pendanaan yang seperti ini lebih berisiko, oleh karena itu biasanya memberikan premium yang lebih tinggi dalam memberikan jaminan. Dan kreditur memiliki kontrol yang besar terhadap proyek, terutama mengenai cash flow yang dihasilkan dari proyek untuk menutupi biaya operasi, pengembalian hutang, dan pembayaran dividen. Keempat, kreditur melihat dalam risk sharing diperlukan pengaturan jaminan sehingga terdapat biaya insuran yang lebih dibandingkan commercial loan normal. Dan yang kelima adalah dokumen yang lebih banyak dan kompleks. Oleh karena itu, teknik pendanaan proyek ini lebih cocok untuk proyek skala menengah besar. Sumber dan macam pendanaan proyek. Pada dasarnya ini secara potensial tersedia berbagai macam sumber pendanaan bagi suatu perusahaan yang dikategorikan berasal dari modal sendiri atau equity dan juga dari utang atau pinjaman. Modal sendiri atau equity ini adalah modal sendiri atau equity ini yaitu dapat berasal dari penerbitan saham ataupun berasal dari laba yang ditahan perusahaan tersebut atau retained earning. Menerbitkan saham ya. Berarti di sini perusahaan akan mengeluarkan saham untuk merekrut modal atau menarik modal yang berasal dari masyarakat dengan menerbitkan saham dan memasarkannya di bursa efek. Kemudian laba ditahan. Nah, ini laba ditahan ini juga termasuk modal sendiri karena ini adalah merupakan bagian keuntungan yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham, kemudian diputuskan untuk dijadikan sebagai sumber modal untuk membiayai proyek. Yang berikutnya adalah utang. Utang ini biasanya disebut juga modal asing ya. Nah, utang ini adalah merupakan pinjaman dari lembaga keuangan atau perbankan untuk membiayai proyek-proyek yang akan dilaksanakan.
Biasanya kreditur memerlukan analisis kelayakan jaminan atas dana yang dipinjamkan. Sedangkan syarat perjanjian umumnya meliputi pengaturan dan jadwal pengembaliannya seperti apa, kemudian adanya security bagi pihak pemberi pinjaman, fee dan biaya administrasinya berapa besar, bunga pinjamannya juga ditetapkan. Nah, pinjaman atau utang ini dianggap tidak dipengaruhi oleh inflasi. Dalam arti sekali bunga dan cicilan pokok ditentukan berarti tidak ada pengaruhnya dengan inflasi. Nah, pengaturan dan jadwal pengembalian utang di dalam proyek bisa juga seperti ini ya. Ada total angsuran menurun. Ya, ini sejumlah angsuran pokok tetap dengan bunga diperhitungkan dari sisa pokok. Kemudian ada pengembalian pada waktu jatuh tempo. Di sini jumlah total pinjaman pokoknya dibayarkan kembali pada waktu jatuh tempo. Kemudian yang ketiga adalah grace period. Nah, grace period ini adalah tenggang waktu di mana para peminjam tidak diwajibkan mengembalikan pokoknya, tapi tetap diberikan kewajiban untuk membayar bunganya. Sekarang kita lihat security pihak kreditur ya, ini tingkat bagaimana sih jaminan keamanan. Nah, pemberi pinjaman atau kreditor ini selalu membatasi atau memperkecil risiko terhadap kemungkinan peminjam tidak mengembalikan uangnya. Makanya mereka akan membentuk jaminan perlindungan atau security pada syarat-syarat perjanjian pinjaman tersebut. Nah, perjanjian pinjaman ini biasanya ada fee dan biaya administrasinya juga ya. Di mana fee ini dibebankan oleh kreditor sebagai imbalan usaha mengatur pinjaman dan administrasinya. Bunga dan jenis pinjamannya seperti apa ya. Jadi besarnya persentase bunga pinjaman ini dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama ya. Nah, jenis pinjamannya bisa jangka pendek atau jangka panjang. Tapi kalau proyek biasanya mungkin pinjaman jangka panjang ya, nggak mungkin dalam jangka pendek proyek selesai dalam waktu 1 tahun. Jenis-jenis pinjaman sekarang kita lihat. Yang pertama adalah obligasi. Nah, obligasi ini adalah salah satu bentuk hutang atau pinjaman yang dikeluarkan oleh perusahaan berupa di situ sudah dicantumkan berapa nilai nominalnya, kemudian jangka waktunya, plus bunga dari obligasi tersebut. Sehingga pada saat jatuh tempo, penerbit obligasi akan mengembalikan uangnya berikut bunganya. Dan yang kedua adalah kredit deferred, ini merupakan kredit pengadaan peralatan proyek. Yang ketiga adalah kredit ekspor, ini merupakan pendanaan yang ditawarkan badan yang mengurus kredit ekspor. Kemudian kredit pembeli itu jika proyek yang akan dihasilkan produk spesifik, misalnya LNG, itu sering menawarkan kepada pembeli suatu ikatan pembelian dengan imbalan kredit yang dapat dipakai untuk pendanaan proyek. Yang kelima adalah pembelanjaan resource project financing ya. Ini merupakan pendanaan proyek yang tanggungannya berdasarkan atas kesinambungan usaha. Dan yang berikutnya adalah subsidi. Nah, ini berarti subsidi ini biasanya diberikan oleh pemerintah ya untuk proyek-proyek tertentu. Pemerintah memberikan dana bantuan untuk penyelesaiannya. Yang keempat adalah pola BOT atau Build, Operate, and Transfer. Nah, para pola pembayaran ini kontraktor bersama-sama perusahaan lain membentuk konsorsium yang menjadi pemotor proyek. Penguasaan proyek ini diatur dalam perjanjian hingga waktu tertentu sesuai dengan tingkat pengembalian yang diinginkan dan kemudian dikembalikan sepenuhnya kepada pemiliknya. Dalam pola pendanaan BOT juga dikenal istilah full limited atau non-recourse financing ya. Full recourse financing terjadi apabila pihak sponsor bertanggung jawab atas pembayaran utang dari proyek mengikuti aturan pinjaman yang telah disepakati. Limited recourse financing tidak sepenuhnya komitmen diperlukan dari pihak sponsor. Biasanya pada limited recourse financing ini pinjaman dilakukan untuk
hal-hal yang spesifik saja. Non-recourse financing, pihak pembeli pinjaman hanya menyandarkan pada arus kas dan pemasukan hak ini dan yang akan datang dari unit ekonomi tertentu untuk membayar kembali utang. Nah, biasanya untuk limited dan non-recourse financing ini diperlukan jaminan, yaitu berupa aset dari unit ekonomi proyek tersebut. Nah, pola BOT ini biasanya banyak digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur, di mana biasanya pemerintah dan BUMN ingin mengandalkan perusahaan yang berpengalaman dalam membangun dan mengoperasikan suatu fasilitas. Kita lihat sekarang kaitan keputusan investasi dan pendanaan. Yang jelas, keputusan investasi pada suatu proyek ini berkaitan dengan menarik tidaknya suatu usulan proyek. Nah, apabila dilihat dari segi dunia usaha, suatu proyek ini akan dilaksanakan apabila memenuhi salah satu syarat, yaitu tingkat keuntungan yang diperkirakan melebihi dari biaya modalnya atau cost of capitalnya. Nah, mekanisme hubungan antara tingkat keuntungan dengan biaya modal ini adalah menggunakan angka biaya modal untuk arus diskonto atau hurdle rate pada kriteria seleksi, misalkan menggunakan net present value. Berikutnya kita lihat struktur modalnya. Nah, struktur sumber pendanaan proyek ini dapat digolongkan menjadi modal sendiri dan modal asing atau utang. Yang jelas, manajemen perusahaan akan menentukan komposisi perbandingan antara kedua jenis modal tersebut yang menghasilkan struktur modal yang optimal, yaitu struktur yang memaksimalkan nilai pasar suatu perusahaan. Banyak faktor yang dipertimbangkan untuk mencapai optimal, termasuk diantaranya strategi usaha yang dipakai, jenis industri, pandangan pimpinan perusahaan terhadap risiko, dan lain-lain. Oke, ini adalah grafik hubungan antara utang dan modal sendiri ya. Nah, dengan dimana apabila perusahaan menggunakan pembiayaan yang berasal dari utang dan modal sendiri, maka kita harus bisa juga menghitung biaya modal keseluruhannya atau weighted cost of capitalnya. Nah, ini gambarnya seperti ini. Nah, sampai angka persentase boron hutang dan ekuitas tertentu, kenaikan porsi utang akan menurunkan biaya modal keseluruhan atau biaya modal rata-rata tertimbang karena adanya keringanan pajak modal dari utang. Nah, oleh karena itu menentukan dan menjaga keseimbangan antara utang dan ekuitas ini sangat penting ya. Yang jelas proporsinya misalkan biasanya 25% 50% ya. Antara 25 sampai 50%. Jadi jangan sampai terlalu banyak utangnya daripada modal sendirinya. Nah, sekarang bagaimana caranya menghitung biaya modal atau cost of capital ya. Proyek engineering manufacture (EMK) ini memerlukan dana dalam jumlah besar, umumnya akan melibatkan lebih dari satu sumber modal dengan masing-masing biaya modal yang besarnya berbeda-beda ya. Biaya modal adalah biaya rata-rata tertimbang atau weighted average cost of capital dari masing-masing sumber modal tersebut. Sedangkan WACC tersebut atau weighted cost capital ini merupakan tingkat keuntungan rata-rata tertimbang perusahaan yang diinginkan oleh investor. Jika perusahaan hanya memakai dana pinjaman dari bank untuk membiayai proyek, maka biaya modalnya adalah biaya yang timbul karena pinjaman tersebut. Sedangkan bila berasal dari modal campuran seperti utang dan ekuitas, maka biaya modalnya harus dihitung rata-rata ya. Adapun rumus untuk menghitung biaya modal rata-ratanya adalah weighted average cost of capital, yaitu WH dikali KH ditambah WE dikali K, di mana WACC adalah biaya modal rata-rata timbang ya, weighted average cost of capital. WH adalah persentase bobot utang optimal capital structure dia dalam struktur modal yang optimal. Sedangkan KH adalah biaya utang setelah pajak.
WE adalah persentase bobot ekuitas di dalam capital structure, dan KE adalah biaya ekuitas setelah pajak. Kita lihat contohnya ya. Misalkan ini adalah sumber dana perusahaan terdiri dari utang 40% dengan biaya modalnya 0,09, sedangkan ekuitasnya adalah 60% dengan biaya modalnya 0,12, total modalnya 100%. Maka biaya modal rata-rata tertimbangnya adalah weighted average cost of capitalnya adalah 40 dikali 0,09 biaya modalnya ditambah 60% kali 0,12 biaya modal untuk saham modal sendiri, atau sama dengan 3,6 tambah 7,2 sama dengan 10,8 atau 10,8%. Komponen biaya modal perusahaan ini terdiri dari atas utang jangka panjang ya, utangnya tuh, dan modal sendiri. Perhitungan biaya modal untuk masing-masing komponen modal kalau kita lihat ya per komponennya. Kalau biaya utang ini adalah rumusnya KH sama dengan RH dikali 1 dikurangi T, di mana KH ini adalah biaya utang setelah pajak, sedangkan RH ini adalah suku bunga utangnya, dan T adalah pajaknya dalam persen. Contohnya kita lihat, hitunglah besarnya biaya modal yang berasal dari utang dengan bunga 9% per tahun, sedangkan pajak perusahaan adalah 30%. Maka kita bisa menghitung biaya utang setelah pajak, yaitu 0,09 dikali 1 dikurangi 0,3, ini pajaknya, atau sama dengan 0,063 atau 6,3%. Jadi ini adalah 6,3% ini biaya real yang harus dikeluarkan dari penggunaan modal yang berasal dari utang. Sekarang biaya modal ekuitas ya. Ini adalah tingkat keuntungan perusahaan yang diinginkan oleh pemegang saham. Rumus biaya modal dari ekuitas adalah KE sama dengan RF ditambah BE dikali RM dikurangi RF. KE adalah biaya modal dari ekuitas. RF adalah tingkat keuntungan bebas risiko. Sedangkan BE adalah faktor yang menunjukkan sensitivitas saham perusahaan terhadap pasar modal. Dan RM adalah tingkat keuntungan dari pasar modal. Nilai BE lebih kecil dari 1 apabila harga saham atau ekuitas perusahaan ini kurang sensitif dibanding pasar modal secara umum. Sebaliknya, jika nilainya lebih besar dari 1, maka sahamnya lebih sensitif dibanding pasar modal. Nah, dari rumus tadi mudah dipahami bahwa salah satu kesulitan yang dijumpai adalah menentukan besarnya variabel-variabel seperti kepekaan atau volatilitas, RF, dan lain-lain. Data historis ini bisa juga membantu, tetapi perlu diperhatikan bahwa banyak kondisi yang selalu bergerak atau dinamis, tidak statis. Kita lihat contohnya, misalkan sebuah perusahaan bergerak dalam sektor industri yang sangat sensitif, mempunyai BE 2,0, tingkat keuntungan di pasar modal atau RM-nya 12%, kemudian bunga pinjaman bebas risiko 6%, struktur modal optimalnya adalah terdiri dari 60% ekuitas, 40% utang dengan bunga 13%. Sedangkan pola aliran kasnya diperkirakan seperti ini ya. Tahun ke-0 ini akan mengeluarkan investasi sebesar 6.000 juta, 6 triliun. Penerimaan kas tahunannya dari tahun pertama sampai dengan tahun kelima 4 miliar ya. Maka kita bisa menghitung dari data tersebut, ditanyakan tingkat keuntungan perusahaannya berapa, kemudian weighted average cost of capital perusahaan pada struktur modal yang optimal tersebut, di mana proporsinya adalah 60%, 40% ya. 60% modal sendiri, 40% utang. Apakah usulan proyek tersebut diterima atau ditolak? Ya, kita hitung jawabannya, kita bisa menghitung tingkat keuntungan perusahaan menggunakan rumus tadi ya. KE sama dengan RF tambah B kali RM dikurangi RF. 0,06 ditambah 2,0 kali 0,12 dikurangi 0,06
ketemunya 0,06 tambah 0,12 atau sama dengan 0,18 atau 18%. Berarti tingkat keuntungannya adalah 18%. Weighted average cost of capitalnya adalah WE dikali KE ditambah WH dikali KH. 0,6 dikali 0,18 ditambah 0,4 kali 0,13, maka ketemunya adalah 16%. Jadi biaya modal keseluruhannya adalah 16%. Nah, sekarang untuk menentukan apakah usulan proyek tersebut diterima atau ditolak, maka kita bisa menghitung mencari net present value dari usulan proyek tersebut. Nah, untuk meneliti diterima atau ditolaknya, kita gunakan kriteria net present value atau NPV dengan memakai arus diskonto WACC-nya 16%. Kalau kita lihat di dalam tabel nilai sekarang dari 16% dengan diskon faktor 16%, untuk jangka waktu 5 tahun nilai sekarangnya itu cuma 3,274 ya. Jadi kalau tidak bicara bunga kan 5 ya. Nah, sekarang dengan bunga 16%, nilai sekarang itu dari 5 itu cuma 3,274. Sehingga net present value-nya adalah minus 6 juta ditambah 4 juta dikali 3,274 sama dengan positif 7.096 juta. Nah, karena net present value-nya positif, maka usulan proyek tersebut bisa diterima atau menguntungkan. Nah, sekarang ini laba modal yang berasal dari laba ditahan ini pada intinya sama ya seperti modal yang berasal dari saham, hanya untuk modal yang berasal dari laba ditahan ini akan muncul biaya modalnya untuk saham itu karena adanya biaya penerbitan saham baru ya, sehingga akan memunculkan biaya modalnya lebih besar daripada biaya modal yang berasal dari saham. Nah, yang berikutnya adalah MARR. Nah, dalam mengkaji arus pengembalian atau tingkat keuntungan, ini dikenal parameter yang disebut arus pengembalian minimal yang menarik atau minimum attractive rate of return, MARR. MAR ini biasanya ditentukan berdasarkan biaya modal yang umumnya lebih besar, tetapi dapat juga sama tergantung dari penilaian manajemen perusahaan terhadap besarnya risiko proyek. Nah, sebagai contoh misalkan ada suatu perusahaan memiliki modal campuran atau weighted average cost capitalnya 9%, ingin melaksanakan suatu proyek angkot. Nah, jika direksi mempertimbangkan bahwa usaha angkot penuh risiko dan menganggap perlu adanya arus pengembalian yang lebih tinggi, misalnya 12%, maka MARR-nya adalah 12%. Tapi jika risiko dianggap tidak seberapa besar sedangkan persaingan terlalu ketat, maka direksi dapat mengambil keputusan arus pengembalian cukup jika besarnya hanya sedikit di atas WACC, misalnya 9,5%. Oke, ini berbagai tingkat keuntungan atau pengambilan yang dipakai mengkaji kelayakan sebuah proyek ya, dengan pendekatan biaya modal keseluruhan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih peranannya seorang penyelenggara dana. Yang jelas, bank dan lembaga keuangan memegang peranan penting dalam penyediaan dana untuk proyek dalam bentuk pinjaman. Bank dan lembaga keuangan ingin yakin bahwa peminjam akan mampu mengembalikan dana dengan syarat-syarat yang telah disetujui ya. Nah, untuk maksud tersebut, bank atau lembaga keuangan akan mengkaji berbagai aspek yang berhubungan dengan keadaan finansial dan penghargaan kredit atau creditworthiness atau kelayakan kredit ya, selain kelayakan proyek itu sendiri. Sehingga peranan bank tersebut tidak terbatas hanya pada penyedia dana, tetapi juga dalam bentuk yang lebih aktif. Jadi mereka ikut membantu mencari peluang dan menilai kelayakannya. Adapun pengkajian kelayakan proyek yang akan dilakukan meliputi pada tahap konseptual, yaitu mereview formulasi dan studi kelayakan proyek,
tahap definisi dengan mengkaji yang lebih mendalam pada masing-masing aspek yang erat relevansinya dengan kelayakan proyek seperti pemasarannya, ekonomi, keuangan, teknik, dan engineeringnya. Kemudian pada tahap implementasi fisik, ikut memantau dengan ketat kemajuan pelaksanaan proyek. Sedangkan kegiatan penyandang dana dan peminjam sepanjang siklus proyek ini kita lihat ya, ini adalah tabelnya siklus proyek dari identifikasi sampai ke evaluasi, kegiatan yang terjadinya apa saja, peserta yang berperan ya, kemudian hasil utamanya seperti apa. Ini tabelnya ya. Nah, sekarang kita beranjak ke pendanaan non-recourse ya. Pendanaan non-recourse adalah pola pendanaan di mana pihak pemberi pinjaman hanya menyandarkan pada arus kas dan pemasukan saat ini dan yang akan datang dari unit ekonomi untuk membayar kembali utang, dan sebagai jaminannya adalah estimasi dari unit ekonomi tersebut ya. Tujuan pendanaan non-recourse adalah atau non-recourse project financing NRPF ini yaitu meminimalkan dampak utang dalam rangka menjaga credit standing ya, dari perusahaan. Adapun yang dimaksud dengan unit ekonomi itu adalah unit yang dihasilkan atau dibangun oleh proyek. Bisa berupa instalasi pabrik, gedung pertokoan, perkantoran, dan lain-lain. Atau seperti jalan tol itu kan ada unit ekonominya bisa menghasilkan RPF atau non-recourse project financing biasanya memiliki persyaratan yang cukup berat sehingga meskipun menunjukkan kecenderungan meningkat, saat ini belum banyak proyek yang memenuhi kriteria pendanaan dengan pola NRPF secara murni. Nah, yang sering dijumpai adalah kombinasi dari beberapa pola pendanaan. Sifat proyek yang sesuai NRPF umumnya dapat diterapkan pada proyek-proyek pembangunan industri, pengolahan dan transportasi sumber alam seperti hidrokarbon, mineral, dan lain-lain. Pemilik dan sponsor proyek terdiri dari beberapa kelompok pemegang saham, baik perusahaan atau pemerintah atau perusahaan dan pemerintah. Memerlukan sejumlah besar modal, adanya kontrak pembelian yang pasti dengan pihak pembeli produk dari proyek, aliran kas neto unit ekonomi yang dibangun oleh proyek diharapkan mampu mengembalikan pinjaman NRPF tersebut. Kemudian bagaimana perlindungan terhadap risikonya? Karena pembayaran kembali pendanaan NRPF ini berasal dari unit ekonomi dari hasil proyek itu sendiri, maka wajar jika pihak pemberi pinjaman sebelumnya akan mengambil langkah-langkah dan pengkajian yang menyeluruh seperti arus kas konservatif untuk memastikan bahwa unit ekonomi itu diharapkan mampu menjalankan kewajibannya membayar kembali utangnya berikut bunganya. Beberapa jenis risiko yang diharapkan oleh kreditor mendapat perlindungan ya. Penyediaan bahan mentah yang cukup, kemudian pemasaran yang terjamin, desain engineering yang handal dan tangguh, jadi bukan prototype, manajemen operasi dan produksi unit ekonomi hasil proyek, transportasi bahan mentah dan produk. Nah, maka bagi proyek-proyek yang memerlukan jumlah dana besar berjangka panjang ini dengan menggunakan pola NRPF ini, maka pihak-pihak terkait umumnya dari perusahaan-perusahaan, pemilik, sponsor, dan lain-lain akan mengadakan ikatan atau kontrak untuk mengamankan masalah risiko yang dihadapi. Dari penjelasan kontrak tersebut adalah yang jelas kontrak penyediaan bahan mentah, intinya bahan mentah harus cukup tersedia baik kuantitasnya maupun kualitasnya. Kontrak penjualannya merupakan ikatan jangka panjang agar produk terjamin pemesanannya. Kemudian adanya persetujuan pinjaman bahwa pemberi pinjaman setuju memberikan sejumlah kepada pemilik untuk pendanaan proyek dengan beberapa syarat tentunya.
Kemudian kontrak EPK, engineering pembelian dan konstruksi, mengikat pemilik dan kontraktor utama untuk membiayai dan membangun instalasi unit ekonomi sampai berproduksi. Dan yang kelima, operasi pemeliharaannya dibuat antara pemilik proyek dengan organisasi yang akan menangani proses operasi tersebut ya. Dan transportasinya ini juga merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan antara produsen dengan konsumen dan sampai macet. Nah, adapun struktur dari NRPF adalah bahwa tujuan utama NRPF itu tidak mengganggu creditworthiness atau kelayakan kredit. Maka faktor yang penting untuk diperhatikan adalah struktur paket pendanaan harus disusun sedemikian rupa sehingga sejauh mungkin menghindari klasifikasi sebagai utang langsung atau direct liability di dalam neraca keuangan perusahaan. Kalau kita lihat contoh yang nyata proyek dengan pola pendanaan NRPF ini di Indonesia adalah proyek pembangunan kilang NNG dan LPG di Arun, Provinsi Aceh dan Bontang di Provinsi Kalimantan Timur. Nah, bagaimana sekarang bicara tentang pendanaan, caranya mengajukan pendanaan itu seperti apa? Pokoknya ada serangkaian pendekatan yang harus dilakukan ya, berupa persiapan dari mulai persiapan sampai dengan pelaksanaan bagaimana mengajukan proposal pendanaan. Langkah-langkahnya bisa kita lihat. Yang pertama adalah pihak peminjamnya sudah yaitu menentukan dan merumuskan tujuan peminjam dalam hubungannya dengan pengajuan dana. Kemudian dari menyiapkan data dan keterangan perihal kemampuan internal perusahaan peminjam dalam aspek finansialnya. Kemudian menentukan pola dan struktur pendanaan yang ingin diperoleh ya. Berapa persen modal sendiri, berapa persen hutangnya. Membicarakan dengan calon penyandang dananya. Mengkaji penawarannya, menegosiasikan perjanjian pinjaman atau loan agreement, kemudian menandatangani perjanjian pinjaman, dan melakukan administrasi pinjamannya, loan administration-nya. Kemudian dari pihak pemberi pinjaman, dalam aspek finansial terutama akan dikaji hal-hal sebagai berikut ya. Kebenaran jumlah dan dasar-dasar yang digunakan dalam menyusun perkiraan biaya pertama. Kemudian kelengkapan unsur-unsur dalam menyiapkan perkiraan biaya pertama ya. Contohnya biaya tetap, biaya tidak tetapnya dan lain-lain. Pertimbangan masalah inflasi, eskalasi dan kontingensinya. Kebenaran estimasi permintaan produk yang dihubungkan dengan perakiraan pendapatan. Kemudian biaya operasi dan produknya seperti apa, besar arus diskonto yang dipakai dalam membuat analisis finansialnya juga perlu, jumlah total pinjaman yang diajukan, komposisi modal perusahaan yang ditargetkan, serta rasio antara utang dan ekuitasnya. Debt to equity ratio-nya seperti apa dan kebanyakan utangnya. Besar persentase partisipasi pemilik dalam rencana pendanaan proyek. Jangan hanya mengandalkan pinjaman aja ya. Kemudian neraca keuangan perusahaannya diperiksa juga. Demikianlah pembahasan kita tentang pendanaan proyek ya. Semoga ini bisa membuka cakrawala dan wawasan kalian semua yang berkaitan dengan pendanaan proyek. Apabila ada kekurangan, Bapak mohon maaf. Semoga tayangan ini bermanfaat buat kalian semua untuk menambah referensi dan wawasan. Atas segala kekurangan, Bapak mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di lain materi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya.